Ini kita ada pertanyaan menarik nih dari salah satu followersnya KPR Academy gitu, yaitu apakah takeover KPR menguntungkan? Memang untuk menjawab masalah ini saya mungkin mesti menjelaskan dahulu prinsip mengenai bunga fix dan bunga floating. Memang sudah jadi suatu rahasia umum, yaitu di mana bunga fix KPR yang diberikan oleh perbankan itu ya quote unquote kayak masa-masa bulan madu, sedangkan bunga floating itu adalah realitanya. Tuh, sekadar gambaran saja, saat ini di bulan April 2020 ini contohnya kayak bunga fix BNI ini saat ini menawarkan di 6,75% fix untuk 2 tahun, sedangkan untuk Bank Mandiri menawarkan bunga di 7,58% fix selama 3 tahun, dan setelah itu masuk ke bunga floating. Dan sebagai gambaran ini juga, bunga floating yang umum berlaku saat ini di beberapa bank berdasarkan hasil survei kami, ini ada di kisaran sekitar 13%. Jadi bunganya memang selisihnya lumayan ya. Nah, untuk menjawab apakah takeover KPR itu menguntungkan, sebenarnya ada hal yang kita harus perhatikan lebih jauh gitu, yaitu mengenai hitung-hitungannya. Kalau secara simpel, takeover KPR itu udah pasti akan mengurangi besar angsuran. Tapi apakah menguntungkan? Ya, itu adalah hal yang berbeda gitu, karena kita harus lebih teliti dalam berhitung. Ini saya coba hitungkan untuk ada 2 contoh skenario. Contoh yang pertama, misalnya anggap aja Pak Budi deh namanya. Pak Budi ini punya sisa pokok hutang KPR di 300 juta dan sisa jangka waktunya masih di 15 tahun. Saat ini dia lagi ngadepin bunga floating di 13%. Nah, dia mempertimbangkan untuk pindah ke bank yang menawarkan bunga fix di 7%. Selisihnya lumayan ya, 6%. Nah, begini hasil hitungannya. Angsurannya Pak Budi saat ini yaitu di 13%, itu di sekitar 3,8 juta lah. Sedangkan angsurannya nanti kalau misalnya dia pindah ke bunga fix yang 7% itu akan berubah jadi 2,7 juta. Selisihnya lumayan, bisa hampir 1,1 juta per bulan selisih angsurannya. Cuma yang penting kita ingat di sini adalah pada saat kita mau melakukan takeover, itu kita kena biaya takeover yang besarannya kisarannya sekitar 5-6%. Untuk contoh kali ini saya coba asumsikan biayanya itu di 6%, yaitu sekitar 18 juta. Dihitung dari 6% dari 300 juta. Jadi biaya takeovernya sendiri 18 juta. Nah, seandainya sih Pak Budi ini ngambil bunga yang fix 1 tahun 7%, maka bukannya untung tapi dia pasti rugi. Kenapa? Karena total selisih angsuran yang dia bayarkan selama ini selama masa 1 tahun tersebut itu hanya sekitar 13,2 juta. Padahal dia harus bayar biaya takeover itu sekitar 18 juta. Nah, dengan kondisi skenario seperti ini ya dia rugi 4,8 juta. Gitu. Tapi kalau misalnya dia ternyata dapat tawarannya angsuran 7%-nya itu fix selama 2 tahun, maka dia akan bisa menghemat sekitar 26,3 juta selama 2 tahun. Dengan demikian, kalau dikurangi biaya takeover 18 juta, dia masih untung sekitar 8,3 juta. Gitu. Nah, seandainya yang bunganya 7% ini berlaku fix selama 3 tahun, ini dia akan jauh lebih untung lagi gitu. Kenapa? Karena penghematan angsuran yang dia bayarkan itu sekitar 39,5 juta untuk periode fix selama 3 tahun, sehingga kalau dikurangi dengan biaya takeover 18 juta ya dia masih untung sekitar 21,5 juta. Nah, jadi balik lagi, kalau kita mau takeover ya penting sekali buat kita untuk benar-benar bisa teliti dalam berhitung. Karena salah perhitungan ya bukannya untung tapi malah buntung. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan.
Ini saya mau coba kasih satu contoh lagi. Anggap saja misalnya ada namanya Bapak Andre. Bapak Andre ini punya sisa pokok hutang KPR di 100 juta. Nah, dia sama nih, mau pindahin KPR-nya juga ke tawaran yang sama kayak Mbak Budi, yaitu 7%. Nah, di sini kita harus perhatikan bahwa dengan sisa outstanding atau pokok hutang KPR ini tinggal 100 juta, maka Pak Andre tinggal perlu membayar angsuran setiap bulannya untuk bunga 13% itu di sekitar 1,3 juta. Sedangkan kalau dia bisa pindahkan ke bank lain, maka angsurannya akan berubah menjadi sekitar 900.000. Kalau angsurannya dapat di angka bunga 7%. Nah, dengan sisa pokok 100 juta, kita anggap biaya take over-nya itu sekitar 6 juta, maka ya sama kondisinya seperti Pak Budi tadi. Dia baru akan untung kalau kondisinya fix 2 tahun untuk bunga 7%. Tapi untungnya pun juga dia hanya menghemat sekitar 2,8 juta untuk 2 tahun tersebut. Kalau seandainya dia dapat tawarannya bunga 7% fix selama 3 tahun, dia bisa menghematnya sekitar 7,2 juta. Nah, itu baru angka yang agak lumayan. Tapi balik lagi, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah selain hitung-hitungan angkanya, kita juga harus mempertimbangkan effortnya kita dan apakah memang cukup worth it untuk dilakukan. Jadi kalau bisa bilang contoh yang Pak Andre ini, ya sisa pokok hutangnya 100 juta. Nah ini dia memang menghematnya lumayan, sekitar 2,8 juta lah untuk kalau misalnya dapat fix yang 2 tahun. Tapi perlu diingat, akumulasi untungnya sekitar 2,8 juta ini baru diperoleh dalam waktu 2 tahun. Berarti per bulannya sebenarnya dia hanya ya mendapat keuntungan sekitar 100.000. Nah, coba pertimbangkan itu baik-baik dan bandingkan dengan effortnya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin bingung cara ngitungnya kayak gimana segala macem, nih menguntungkan atau enggak, dan kira-kira best advice-nya buat saya dengan kondisi KPR saya saat ini, strateginya kayak gimana-gimana, ini yang terbaik kayak gimana. Kalau teman-teman mau konsultasi ke KPR Academy, silakan saja, gratis kok, nggak ada biayanya, tinggal kirimkan email saja langsung ke hello@kpracademy.info. Gitu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih.